Bayaki, kodamnya jin kafir, Diana, sosok arwah ibu ya kayak Nur, Alia, Piri. Akhir-akhir ini lagi rame cek khodam online. Aktivitas online yang ramai di media sosial seperti live TikTok dan Instagram. Jadi pengguna akun sering membagikan tangkapan layarnya setelah cek khodam. Dari yang hanya sekedar iseng ikut-ikutan, hingga yang menganggap serius mencari tahu apa khodamnya. Jadi cek khodam itu ada yang mengatakan, seperti di video tadi di awal, cek khodam kosong. Misalkan ada rawa rontek, macan putih, tuyul, pocong, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata tadi itu viral di media sosial, di mana konten kreator menjadikan bahan untuk mencari popularitas. Pada akhirnya, ia ingin mendapatkan keuntungan kan? Lah sekarang, khodam itu apa? Apa itu khodam? Sebenarnya istilah khodam ini berbau mistis. Jadi sejak dahulu memang menjadi pembicaraan, di mana orang awam menganggap khodam itu adalah sesuatu atau sosok yang melindungi seseorang. Kalau dilihat dari berbagai sumber, khodam itu adalah dari bahasa Arab yang memiliki arti umum yaitu pembantu, penjaga, atau pengawal. Namun karena istilah ini berbau mistis, khodam biasanya dianggap dari alam gaib, entah dari bangsa jin ataupun malaikat atau bahkan syaitan. Khodam dapat berwujud gaib seperti hewan, monster, bahkan menyerupai manusia. Banyak orang beranggapan khodam merupakan bagian dari diri manusia, entah bawaan lahir, ilmu keturunan leluhur, bakat alami, atau melakukan prosesi tertentu untuk melakukan kontak antara jin dan manusia itu sendiri. Khodam juga dipercaya dapat membantu kepribadian seseorang. Namun, bagi orang-orang yang beriman, hal tersebut merupakan tipuan setan untuk merusak akidah, ketauhidan, dan sangat dekat dengan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bolehkah cek khodam? Jadi sebenarnya di sini ketika viral di TikTok itu ada 4 fakta tentang cek khodam di live TikTok itu. Yang pertama, cek khodam ini bertentangan dengan akidah tauhid. Ramalan khodam di live TikTok seringkali dikaitkan dengan hal gaib, mistis, dan supranatural. Hal ini bertentangan dengan akidah tauhid Islam yang melarang percaya pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Jadi banyak orang yang menonton live TikTok ramalan khodam karena penasaran atau ingin mengetahui masa depan mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh penyiar live TikTok untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Seringkali memberikan hasil yang negatif. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi orang yang menontonnya. Contohnya misalkan kamu khodamnya ular atau pocong dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengalihkan fokus dari ibadah. Menonton live TikTok dapat menghabiskan waktu dan mengalihkan fokus dari ibadah. Teman-teman, pada live TikTok yang viral di TikTok, jadi netizen itu banyak menuliskan nama dalam kolom komentar akan dibacakan oleh akun peramal. Kemudian diberitahu apakah nama tersebut memiliki khodam atau tidak. Jadi di dalam literatur Islam ada 2 istilah terkait peramal, yaitu kahin dan araf. Kahin adalah orang yang memberitahu kejadian-kejadian yang akan datang dan mengklaim dirinya tahu akan hal-hal gaib.
Masuk dalam kategori ini, orang yang mengklaim dirinya mendapatkan kabar dari jin atau malaikat. Sementara A'raf adalah orang yang mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, seperti mengetahui tempat hilangnya suatu benda melalui perhitungan dan sejenisnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa ilmu ramalan ataupun perbintangan dan sejenisnya itu haram untuk dipelajari, diajarkan dan dipraktekkan. Melakukan ramalan seperti live TikTok, cek hodam adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Bahkan tidak boleh ada timbal balik harta di dalamnya. Praktek cek hodam yang lagi viral di TikTok sama dengan praktek meramal dalam Islam. Para ulama mengatakan haram hukumnya mendatangi atau bertanya dan mempercayai peramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis secara tegas mengancam orang yang percaya kepada peramal, yaitu barang siapa yang mendatangi kahin atau araf dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Lebih tegas lagi, Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, apabila seseorang meyakini atau percaya bahwa peramal mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka hukumnya haram dan orang tersebut dianggap kafir. Namun apabila ia meyakini mengetahui sang peramal tentang hal gaib itu karena perantara jin dan bukan kemampuan sendiri, maka hukumnya haram tapi tidak kafir. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bertanya di live cek hodam di aplikasi TikTok sama seperti mendatangi atau bertanya kepada peramal. Karena dengan bertanya seseorang akan diramalkan tentang hal-hal gaib. Bertanya kepada peramal seperti cek hodam dilarang oleh agama. Sebagai muslim kita tidak boleh mempercayai peramal karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui hal-hal gaib.